Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian kedua, sebuah kunci emas. Si Codet mendesak, kunci emas. Aku tidak mengerti. Chiang Gun menjawab. Tiga orang tamu yang lain mengerutkan alis dan kelihatan marah. Akan tetapi si Codet memberi isyarat dengan tangannya agar mereka bersabar. Kami pun tidak tahu. Putramu itu, Chiang Kim-su, hanya menyuruh demikian, dan katanya engkau akan mengerti sendiri, Lopek. Tapi, jangan ragu-ragu, Lopek. Kami berempat adalah sahabat-sahabat baik putramu, dan Kim-su yang mengutus kami. Serahkan saja kunci emas itu kepadaku, Lopek. Tidak mungkin, tiba-tiba istri petani itu berteriak. Tidak mungkin Kim-su bersahabat dengan kalian. Empat orang itu kini menjadi marah, dan mereka mengurung suami istri itu. Si Codet kini menanggalkan kedok matanya, dan dengan suara geram, dia mendekati petani itu dan menghardik, tidak perlu banyak cerewet lagi. Serahkan kunci emas itu, kalau engkau ingin selamat. Chiang Gun terkejut sekali, dan mukanya pucat, matanya terbelalak, dan dia cepat mundur-mundur, sambil menggeleng kepala. Istrinya, seorang wanita yang berani, karena sejak kecil sudah terlampau kenyang menghadapi hidup sukar, kini melangkah ke depan, seperti hendak melindungi suaminya, dan membentak dengan suara marah, kalian ini orang-orang jahat. Sejak tadi aku tidak percaya, bahwa anak kami bersahabat dengan orang-orang seperti kalian. Hayo kalian pergi dari sini. Kami orang-orang miskin tidak mempunyai apa-apa. Sebuah tamparan yang keras, membuat tubuh wanita itu terpelanting, dan roboh di atas tanah. Suaminya berteriak kaget, akan tetapi, hanya dapat memandang dengan mata terbelalak saja, ketika melihat si Codet itu menubruk ke depan, menginjak punggung istrinya dengan lutut, dan mencengkeram rambut wanita itu keras-keras ditarik ke belakang. Petani busuk, serahkan kunci emas, atau leher binimu akan kupatahkan. Tidak, jangan kau lakukan itu. Lepaskan istriku, harap kalian jangan sekejam itu. Petani itu meratap, serahkan kunci emas, dan kalian akan selamat. Si Codet menghardik lagi, jangan berikan. Tiba-tiba istri petani itu berteriak lantang kepada suaminya. Jangan berikan, ingat, mungkin anak kita telah mereka bunuh pula. Teriakan istrinya ini mengingatkan si petani, dan wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak memandang kepada si Codet, yang membekuk istrinya itu, dan petani ini menggeleng kepala keras-keras. Chiang Gun, lekas berikan kunci emas itu kepada kami, atau engkau akan melihat istrimu, kami siksa sampai mati, kemudian engkau sendiri pun akan kami siksa sampai mati, dan akhirnya kunci itu pun akan dapat kami rampas. Jangan percaya, mereka ini penjahat-penjahat kejam, pembohong dan penipu semua. Istrinya menjerit lagi memperingatkan suaminya. Tangkap dia, geledah seluruh rumah. Bentak si Codet kepada teman-temannya dan seorang di antara mereka menubruk kakek Chiang Gun, merobohkannya dan mengikat kaki tangannya. Istri petani itu juga diikat kaki tangannya, dan empat orang itu lalu menggeledah-geledah pakaian yang mereka pakai, sampai hampir menelanjangi mereka. Setelah tidak berhasil menemukan kunci emas pada tubuh mereka, empat orang itu menggeledah seluruh tempat di dalam rumah itu, mengobrak-abrik semua barang. Akan tetapi, tetap saja kunci itu tidak dapat mereka temukan. Mengertilah si Codet, bahwa kunci emas itu tentu disembunyikan oleh suami istri itu di suatu tempat, yang sukar untuk dapat dia temukan,
tanpa pemberitahuan mereka berdua. "Hayo katakan, di mana kunci emas itu?" Si Codet menghardik sambil menjambak rambut istri petani itu. Akan tetapi, wanita tua yang sudah nekat ini memandang penuh kebencian, dan ia meludah. "Engkau boleh membunuh kami, akan tetapi jangan harap dapat menemukan kunci itu." 2 kali, si Codet menamparkan, lalu meninggalkan wanita itu yang berdarah pada mulutnya, akan tetapi yang sedikit pun tidak mengeluh. Kini Codet kejam itu menghampiri Chiang Gun. "Hayo katakan, di mana kunci itu? Atau engkau lebih senang melihat istrimu kusembelih di depan matamu? Suamiku, jangan katakan, jangan kira dia akan melepaskanmu kalau kunci kau serahkan. Kita serahkan, tetap saja kita akan mereka bunuh. Biarlah kita mati, berkorban demi anak kita. Jangan beritahukan, jangan serahkan kunci." Perempuan keparat, si Codet meninggalkan petani itu, melompat ke dekat si wanita, dan menendang tubuh yang terbelenggu itu sampai bergulingan dekat suaminya. Kakek Chiang Gun memejamkan matanya dan menangis. "Kuatkan hatimu, suamiku. Paling-paling kita mati, akan tetapi mereka ini, binatang-binatang buas ini takkan dapat merampas kunci kita, demi untuk Kim Su Au." Sebuah tendangan mengenai dadanya, dan wanita itu tak mampu bicara lagi. Si Codet mencabut goloknya, dan menodongkan goloknya pada leher wanita yang sudah setengah pingsan itu. "Petani busuk, engkau lebih memberatkan kunci keparat itu daripada nyawa istrimu. Lihat ini." Ujung golok itu menggores sedikit kulit leher. Darah muncrat membasahi leher dan baju. Melihat ini, kakek Chiang Gun kembali memejamkan matanya, dan dia tidak mampu bersuara lagi, hanya menggeleng-geleng kepala keras-keras sambil menangis. "Kalian anjing-anjing busuk, tak mungkin dapat memaksa suamiku. Dia adalah seorang gagah, benar, suamiku seorang gagah perkasa, yang tak takut mati." Ujung golok itu menusuk dada, dan kembali darah muncrat. "Petani Chiang, sekali lagi, kunci emas itu atau nyawa istrimu?" "Suamiku, kutunggu engkau di akhirat." Istrinya masih sempat menjerit, sebelum golok itu membacok lehernya dan ia pun tewas seketika. Biarpun dia memejamkan kedua matanya, petani itu dapat mengikuti penderitaan istrinya, melalui pendengarannya, dan telinganya pula lah yang memberitahu kepadanya akan keadaan istrinya. Dia membuka matanya, dan melihat istrinya menggeletak dengan mandi darah dan tidak bergerak-gerak lagi. Dia hanya dapat merintih, dan memanggil nama istrinya sambil menangis. "Lihat, istrimu mati karena membandel. Hayo kau katakan, di mana kunci itu?" Si Codet membentak, "Kalian bunuhlah aku, bunuhlah aku." Kakek Chiang Gun berteriak-teriak dan menangis. Si Codet menendang dan memukulinya, akan tetapi tidak sampai membunuhnya, karena para penjahat ini maklum bahwa mayat tidak mungkin dapat memberitahukan di mana adanya kunci emas yang mereka cari-cari itu. Bahkan atas isyarat si Codet, mereka lalu meninggalkan kakek Chiang Gun. Setelah membebaskannya dari belenggu, membiarkan kakek itu menangisi istrinya. Kakek itu dibantu oleh para tetangganya, yang tidak ada yang berani mencampuri urusan itu, mengubur jenazah istrinya dan berkabung dengan penuh kedukaan. 4 orang penjahat itu tidak muncul lagi. Akan tetapi, kakek Chiang teringat akan nasihat dan kata-kata istrinya yang diucapkan di waktu mereka menghadapi penjahat-penjahat itu, maka dia pun dapat menduga bahwa tentu para penjahat itu tidak mau melepaskan dia begitu saja. Dia menduga bahwa para penjahat itu tentu diam-diam membayanginya. Untuk meyakinkan dugaan hatinya, beberapa hari kemudian, pada tengah malam, kakek Chiang diam-diam meninggalkan rumahnya, lalu pergi ke sudut ladangnya, berindap-indap. Kemudian, seperti habis mengambil sesuatu, dia kembali ke rumahnya, dan benar saja, seperti yang telah diduganya, begitu memasuki rumahnya, di situ telah menanti 4 orang penjahat itu. "Bagus sekali, engkau telah mengambilkan kunci itu untuk kami, ya? Serahkan kepadaku," kata si Codet. Kakek Chiang menggeleng kepala. "Tidak ada kunci." Si Codet marah dan menubruk maju. Kakek itu dipegangi dan digerayangi seluruh tubuhnya, akan tetapi
memang benar tidak ada ditemukan kunci padanya. Kembali, seperti tempo hari, rumah itu diobrak-abrik, akan tetapi semua usaha itu sia-sia saja, tidak mereka temukan kunci yang dicari-cari. Setelah memukuli kakek itu, tanpa membunuhnya, untuk melampiaskan kedongkolan hati, mereka lalu meninggalkan Chiang Gun, yang hanya dapat mengeluh dan meratapi nasibnya yang buruk. Semenjak ditemukan benda aneh dari dalam tanah itu, keluarganya tertimpa malapetaka hebat. Istrinya mati dibunuh penjahat, anaknya masih belum diketahui nasibnya, dan dia sendiri kini berada dalam ancaman penjahat-penjahat kejam. Kakek Chiang tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Pertama-tama dia harus dapat melepaskan diri dari pengamatan para penjahat itu, kemudian mengambil kunci emas yang disimpannya di suatu tempat tersembunyi. Setelah itu, dia harus cepat pergi ke kota raja menyusul anaknya. Hanya itulah satu-satunya jalan. Dia pernah pergi ke kota raja, menengok adik laki-laki istrinya, yaitu alamat yang hendak dikunjungi oleh Kim Su, ketika pemuda itu meninggalkan dusun menuju ke kota raja. Kakek Chiang mencari kesempatan, dan kesempatan itu terbuka baginya, ketika dia mengadakan sembahyangan untuk arwah istrinya. Para tetangga berdatangan pada malam hari itu, dan seperti telah diduganya, dalam keadaan menerima tamu-tamu para tetangga, para penjahat agak lengah. Para penjahat yang mengamati dan membayanginya, tentu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kakek itu akan melarikan diri, justru pada malam hari, ketika para tetangga menjadi tamunya itu. Petani Chiang Gun berhasil menyelinap pergi malam itu. Bahkan, para tetangganya yang menjadi tamunya pada malam itu pun tidak tahu akan kepergiannya. Mereka mengira bahwa tuan rumah itu pergi ke belakang, ke kamar mandi untuk buang air atau sebagainya. Setelah lama, dia tidak muncul, barulah para tamu menjadi heran dan mencari-carinya tanpa hasil. Kakek Chiang telah pergi, dan tak seorang pun tahu kemana perginya. Tentu saja, 4 orang penjahat yang mengamati tempat itu, dari jauh menjadi bingung dan marah-marah. Mereka mencari ke sana-sini tanpa hasil pula. Sambil menyumpah-nyumpah, mereka lalu berpencaran dan mencari terus. Chiang Gun berhasil menyelinap pergi, dan mengambil kunci emas yang disembunyikan di antara akar pohon besar. Kemudian, dia membawa kunci itu, diikatkannya di pinggang, dan larilah petani ini, pada malam hari itu juga meninggalkan dusunnya, menuju ke kota raja. Karena para penjahat yang mengamatinya tidak mengira bahwa kakek ini berani melarikan diri ke kota raja, maka mereka mencari di sekitar dusun, dan karena ini, petani Chiang memperoleh banyak waktu untuk melarikan diri dengan aman. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang petani lemah, biasa saja, sedangkan para pengejarnya adalah penjahat-penjahat yang ulung. 4 orang penjahat itu berpencar, bahkan mereka sudah menghubungi kawan-kawan mereka yang mencari ke berbagai jurusan. Oleh karena itu, tidak aneh, ketika tiba di daerah Ankong, jejak petani Chiang itu ditemukan, dan dia dikejar-kejar oleh 2 orang penjahat. Dan seperti telah kita ketahui, secara kebetulan dia tertolong oleh sepasang pendekar yang sakti, yaitu pendekar sadis dan kekasihnya, yang berhasil menyelamatkannya, setelah petani itu menderita luka-luka berat. Setelah selesai menceritakan riwayatnya, kakek petani itu memandang kepada Tian Xin dan Kim Hong dengan napas kempas kempis, tinggal satu-satu. Dia pun tahu bahwa tidak ada harapan lagi baginya untuk hidup, maka harapannya untuk dapat menyampaikan kunci emas kepada puteranya, hanyalah muda-mudi yang gagah perkasa ini. Jiwi, Anda berdua telah menolongku, Jiwi terimalah ini. Dia mengeluarkan kunci emas yang digantungkan pada lehernya itu. Carilah Kim Su di kota raja, petanya ada padanya, Jiwi adalah orang-orang gagah yang baik, bantulah dia membuka rahasia harta karun itu, bagi-bagilah antara kalian, dan kakek itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya, terkulai dan tewas. Tian Xin cepat memeriksa, dan saling pandang dengan Kim Hong. Kemudian dengan sederhana, mereka berdua lalu mengubur jenazah kakek itu di tepi telaga. Karena adanya rahasia kunci emas di tangan mereka, kedua orang ini merasa tidak perlu untuk memberitahu orang lain,
atau melaporkan kepada petugas keamanan tentang adanya peristiwa itu. Setelah mereka selesai mengubur jenazah petani itu, Kim Hong bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang dengan kunci emas ini?" "Mencari orang bernama Chiang Kim Su itu." "Kau tertarik?" balas tanya Tian Xin. Yang ditanya tersenyum, semacam senyuman yang tak pernah gagal mengguncangkan hati pemuda yang jatuh cinta itu. Diciumnya Kim Hong, karena Tian Xin tidak pernah dapat menahan hatinya untuk tidak mencium setiap kali melihat senyum khas ini, sehingga bagi keduanya, senyuman khas itu seperti menjadi tanda agar Tian Xin mencium Kim Hong. Cinta kasih antara pria dan wanita memang melahirkan atau menciptakan bahasanya sendiri tanpa kata. "Kau tahu, aku bukan gila harta. Akan tetapi, aku kasihan kepada petani itu yang telah menjadi korban kejahatan dan ingin tahu apakah anaknya itu masih hidup. Selain itu, biarpun kita tidak gila harta, kalau benar ada harta karun sampai terjatuh ke tangan penjahat, kan sayang?" Tian Xin mengangguk. Bagaimanapun juga, kakek petani itu telah percaya kepada kita, dan pesan terakhir seorang yang mati sungguh tak baik untuk diabaikan begitu saja. "Jadi kita ke kota raja? Bagaimana kau pikir sebaiknya?" Tian Xin balas bertanya, sambil memandang dengan sikap bertanya dan menguji. Kim Hong memang tidak perlu banyak bicara dengan kekasihnya ini. Dari pandang mata saja, mereka sudah dapat saling mengutarakan isi hati masing-masing. Dara cantik itu tersenyum manis, bukan senyuman khas minta cium. "Mari kita tulis pendapat masing-masing," katanya sambil membalikkan tubuhnya, dan berjongkok, membuat coret-coret di atas tanah. Tian Xin tersenyum, dan juga membalikkan tubuhnya, seperti juga yang dilakukan kekasihnya itu, dia mencoret-coret di atas tanah. Hampir berbareng mereka selesai, dan tanpa bicara, keduanya membaca tulisan masing-masing. Mereka lalu tertawa dan saling rangkul. Tulisan mereka, walaupun dengan kalimat yang berbeda, isinya sama. Mereka berdua berpendapat bahwa mereka akan mempergunakan kunci itu untuk memancing datangnya para penjahat sebagai pintu atau jembatan pertama ke arah perkara kakek petani itu. Mereka masih tertawa-tawa geli dan juga girang ketika mereka kembali ke rumah penginapan mereka di kota Ankong, berjalan bergandeng tangan dan tidak tergesa-gesa karena mereka sengaja hendak meninggalkan jejak atau memberi kesempatan kepada para penjahat untuk membayangi mereka dan mengetahui di mana mereka tinggal. Akan tetapi, begitu tiba di dalam kamar di rumah penginapan, diam-diam Tian Xin mempergunakan kepandaiannya untuk lolos dari dalam kamar, membawa kunci emas itu, dan pergilah dia ke tukang pembuat perhiasan emas dan minta kepada tukang itu untuk membuatkan sebuah kunci emas untuknya. Tentu saja hanya bentuknya yang mirip, akan tetapi dengan mata kunci yang jauh berbeda. Setelah selesai, dibawanya kunci emas palsu itu kembali ke hotel, dan dia memberikan kunci emas yang asli kepada Kim Hong, sedangkan yang palsu dia simpan dalam saku bajunya. Setelah membuat persiapan ini, mereka pun hanya tinggal menanti. Dan mereka tidak usah menanti terlalu lama. Malam itu juga, selagi keduanya duduk di serambi samping rumah penginapan, menghadapi taman bunga yang diatur cukup nyeni, bercakap-cakap menikmati malam cerah penuh bintang, dan merasakan nyamannya angin malam bersilir sepi, tiba-tiba nampak sinar berkelebat karena adanya benda meluncur tertimpa sinar lampu. Akan tetapi, dua orang muda perkasa itu dapat mengikuti luncuran benda ini dengan pandang mata mereka, dan maklum bahwa benda itu masih jauh dari tubuh mereka. Sebatang pisau runcing menancap di daun jendela, di belakang mereka, hanya lewat beberapa belas sentimeter di atas kepala mereka. Kalau bukan ahli yang telah memiliki kematangan dalam ilmu silat, sehingga ilmu itu seolah-olah sudah mendarah daging di tubuh mereka, tentu keduanya tadi sudah kaget dan mengelak. Kim Hong hendak meloncat ke arah datangnya pisau. Akan tetapi sentuhan halus tangan Tian Xin menahannya, dan ia pun melirik ke arah jendela, melihat bahwa pisau itu membawa sesampul surat yang kini tertancap di daun jendela. Mengertilah ia akan maksud kekasihnya. Pihak lawan telah mulai mengadakan hubungan, dan karena lawan mengirim surat, maka tidak baik kalau mempergunakan kekerasan. Pula,
Yang melemparkan pisau secara ahli itu pun tentu hanya merupakan anak buah belaka, dan tidak ada artinya kalau hanya berurusan dengan anak buah. Isi surat itu singkat saja, ditulis oleh orang yang agaknya lebih biasa memegang golok dan pedang daripada pena. Namun cukup jelas bagi Tianxin dan Kim Hong yang membaca bersama. Kalian mengetahui rahasia Chiang Gun, kami mengetahui rahasia Chiang Kim Su. Kita dapat saling menukar pengetahuan itu besok pagi di hutan cemara sebelah utara telaga. Surat itu tidak ditandatangani, akan tetapi isinya sudah jelas. Pihak penjahat, agaknya teman-teman dari dua orang penjahat yang menyerang mendiang Chiang Gun, menawarkan semacam kerjasama atau saling menukar rahasia. Tentu maksud mereka untuk mengetahui sebagian dari rahasia yang ditemukan keluarga petani Chiang. Umpan mulai didekati ikan, kata Tianxin sambil merobek-robek surat itu. Baik kalau yang mendekati itu ikan kakap, bagaimana kalau hanya teri, kata Kim Hong. Kakap atau teri, setidaknya lebih mendekatkan kita kepada rahasia Chiang Kim Su. Melalui mereka, kita dapat mengetahui tentang putra petani itu, dan kemana harus mencarinya, atau apa yang telah terjadi dengan dirinya. Nah, kita boleh bersabar sampai besok pagi. Pada keesokan harinya, setelah semalam tidak terjadi sesuatu yang mengganggu tidur mereka, pergilah Tianxin dan Kim Hong menuju keluar kota Ankong, ke hutan cemara yang berada di sebelah utara telaga. Sunyi sekali tempat di hutan itu, bukan hanya karena hari masih terlalu pagi, melainkan karena memang tempat ini jarang didatangi pelancong. Tempat ini agak liar, dan pemandangannya juga tidak indah. Di antara pohon-pohon cemara terdapat banyak semak-semak belukar yang berduri, dan jalannya pun tidak rata. Karena sunyinya, jarang ada yang tertarik untuk mendatangi tempat ini, apalagi tempat-tempat yang sunyi, biasanya merupakan daerah rawan. Dengan sikap tenang, seperti sepasang suami istri muda pelancong saja, Tianxin dan Kim Hong memasuki hutan ini. Biarpun hutan, akan tetapi, karena pohon-pohonnya adalah pohon cemara, maka tidaklah begitu rimbun dan gelap. Cahaya matahari pagi mulai menerobos di antara celah-celah batang dan daun pohon, menciptakan berkas-berkas cahaya yang putih kekuningan, dan amat indahnya. Burung-burung pagi berkicau di antara pohon-pohon cemara, menambah indahnya suasana, dan kegembiraan yang mendalam, terasa sekali dalam hati muda-mudi itu. Mereka adalah dua orang pendekar yang sudah terlalu sering menghadapi bahaya-bahaya besar, maka urusan yang mereka hadapi sekarang ini merupakan persoalan kecil saja, yang sama sekali tidak mengganggu ketenangan batin mereka. Bahkan ketika mereka berdua menikmati suasana hening di pagi hari itu, urusan kunci emas sudah mereka lupakan. Akan tetapi, panca indera mereka yang terlatih dan amat tajam segera membuyarkan keheningan itu. Mereka maklum bahwa terdapat banyak sekali orang, ada 20 orang lebih, yang diam-diam berada di sekitar tempat itu, dan diam-diam telah mengurung mereka dari jarak jauh. Akan tetapi, keduanya hanya saling pandang saja, sambil tersenyum-senyum, seperti dua orang dewasa yang melihat tingkah anak-anak kecil yang nakal. Kemudian, muncullah dua orang laki-laki dari balik semak-semak. Seorang di antara mereka adalah seorang kakek yang pendek, gendut berkepala botak bermata lebar. Di punggungnya tergantung sebatang ruyung yang besar dan berat, dan kakek yang usianya sudah 50 lebih ini, nampak kuat sekali. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, tubuhnya kurus kering, dan mukanya seperti tikus, membayangkan kelicikan dan kecerdikan. Melihat dua orang ini menghadang di depan, dan bersikap seolah-olah mereka itu hanya berdua saja, Tianxin dan Kim Hong kembali saling pandang, dan mengulum senyum. Mereka segera maju menghampiri, dan Tianxin lalu bertanya dengan suara ramah. "Maaf, kami mencari orang yang mengenal Chiang Kim Su. Dapatkah Jiwi menunjukkan?" Si pendek gendut tertawa bergelak, suara ketawa yang kasar, dan biarpun dia sudah mendengar bahwa sepasang orang muda ini sudah mengalahkan dua orang pembantunya yang paling lihai, yaitu si Codet dan temannya, akan tetapi, melihat keadaan pemuda dan gadis itu, si gendut ini memandang rendah. Betapapun juga, karena dia membutuhkan kunci emas,
yang diduganya tentu berada pada muda-mudi ini, dia memaksa diri bersikap ramah. Setelah tertawa, dia berkata, "Kamilah orangnya yang mengenal Chiang Kim-su. Kalian berdua mengenal Chiang Gun. Nah, mari kita saling menukar pengetahuan kita." Tian Xin mengangguk-angguk, nampak gembira seperti sikap seorang pemuda yang masih hijau dan bodoh, mudah untuk ditipu orang. "Baik sekali. Nah, harap engkau suka memberitahu kepada kami tentang Chiang Kim-su, dan kami akan memberitahu tentang rahasia Chiang Gun." "Tentang kunci emas?" tanya si gendut sambil memandang tajam. Dia masih meragukan, dan tidak mau lancang turun tangan, sebelum dia tahu pasti, apakah muda-mudi ini telah menguasai kunci emas. Dia tidak akan turun tangan, karena kini setelah kakek Chiang Gun meninggal dunia, kiranya orang-orang yang tahu akan kunci emas itu hanyalah muda-mudi ini. "Benar, tentang kunci emas. Nah, ceritakan dulu tentang pemuda putera petani itu. Dan engkau akan menunjukkan kepada kami di mana adanya kunci emas?" "Benar sekali," jawab Tian Xin. Tentu saja, kakek gendut yang merupakan kepala gerombolan penjahat itu menjadi girang sekali. Kegirangan ini dicobanya untuk ditutupi, akan tetapi masih nampak jelas oleh Tian Xin dan Kim Hong. "Baik, dengarlah ceritaku. Pemuda petani tolol Chiang Kim-su itu telah tiba di kota raja setahun yang lalu. Dia berhasil menemui pamannya, yaitu Su Tong Hak yang menjadi pedagang rempah-rempah di kota raja. Mereka berdua membagi peta rahasia harta karun yang dibawa pemuda dari dusun itu menjadi dua, dan masing-masing menyimpan potongan peta. Akan tetapi, tiba-tiba saja pemuda itu menghilang, dan karena mereka berdua itu ceroboh, rahasia mereka ketahuan oleh Moko." Si gendut itu berhenti, dan menarik napas panjang. "Moko, siapakah itu?" "Ah, engkau tidak mengenal Patpi Moko Bo Kim Seng, yang menjadi raja dunia hitam di kota raja?" Si gendut itu bertanya dengan heran. "Hampir semua orang Kang Ou mengenal Moko, kenapa muda-mudi ini tidak mengenalnya?" "Kami tidak mengenalnya, akan tetapi, lanjutkanlah ceritamu, dan bagaimana engkau sendiri sampai mengetahui rahasia itu," kata Tian Xin. Si gendut pendek itu tertawa, "Patpi Moko boleh jadi lihai, dan menjadi raja dunia hitam di kota raja. Akan tetapi, aku Leong Tut Pian Ban Lok, tidak ada keduanya di kota raja dalam hal membongkar rahasia orang. Sebelum diketahui oleh Moko, aku telah mengetahui lebih dahulu rahasia besar yang dibawa dari dusun oleh pemuda marga Chiang itu. Bahkan aku tahu bahwa selain peta rahasia itu, terdapat pula kunci emasnya yang dipegang oleh ayah pemuda itu. Tanpa adanya kunci emas ini, peta itu pun tidak akan ada gunanya. Jadi peta itu dibagi dua, masing-masing bagiannya disimpan oleh Su Tong Hak dan Chiang Kim-su yang lenyap secara tiba-tiba." Tanya pula Tian Xin. Si gendut mengangguk. "Benar, dan apa yang kuceritakan ini adalah yang sebenarnya. Nah, aku telah menceritakan tentang peta dan Chiang Kim-su, sekarang giliranmu untuk menukarnya dengan penjelasanmu tentang kunci emas." Tian Xin menepuk kantung di bajunya. "Kunci emas itu telah berada di sini, oleh kakek Chiang Gun diberikan kepadaku, sebelum dia tewas karena luka-luka di tubuhnya yang dilakukan oleh anak buahmu." Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.